Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pengawasan dan intelijen keimigrasian. Di sini kami akan membahas topik tentang pengawasan keimigrasian guna mencegah terjadinya PMI ilegal dalam permohonan paspor Republik Indonesia. Studi kasus Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri. Sebanyak 701 pemohon paspor ditolak oleh Kantor Imigrasi Kelas 3 Kediri selama kurun waktu Januari hingga November ini. Umumnya penolakan ini karena diindikasi sebagai tenaga kerja Indonesia yang akan pergi ke luar negeri dengan tidak sesuai prosedur. Sebagian lainnya diduga hendak menyalahgunakan paspor tersebut untuk kepentingan lain. Dari 701 permohonan paspor tersebut disebabkan ketidaksesuaian berkas atau belum ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu syarat, atau petugas menemukan kecurigaan dalam proses wawancara. Jadi kembali kami dari Kantor Imigrasi Kelas 3 Kediri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan inovasi-inovasi antara lain kerjasama dengan pihak pos untuk mempermudah dalam sistem proses pembayaran maupun pengiriman paspor. Jadi nanti para pemohon paspor itu setelah selesai dan keluar kode billingnya, yang biasanya mereka harus bayar ke bank-bank lain di luar Kantor Imigrasi Kediri, sekarang kami bekerja sama dengan pihak pos, sudah menyediakan tempat, jadi bisa melakukan pembayaran di pihak pos. Selain itu juga, kalau memang nanti para pemohon itu ingin mengirimkan paspornya ke tempat kediamannya masing-masing, pihak pos dan imigrasi sudah bekerja sama juga, dan paspor itu nanti bisa disampaikan atau dikirim ke tempat-tempat atau rumah-rumah yang memang sudah dituju oleh para pemohon itu. Mereka yang ditolak dapat kembali dengan melengkapi berkas sesuai syarat, sementara yang dicekal tak lagi dapat mengurus paspor di kantor imigrasi manapun selama 6 bulan, atau dapat diperpanjang sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dari Kediri, Vedo Pradistia melaporkan untuk ABTV. Akhir-akhir ini, sering kita temui maraknya kasus dugaan pemohon paspor yang terindikasi sebagai tenaga kerja Indonesia non-prosedural di Indonesia. Berikut ini kami sajikan beberapa video terkait dengan poin utama yang akan dibahas dalam video kali ini. Pendahuluan. Sebagai pendahuluan, kita akan membahas latar belakang maraknya kasus dugaan TKI non-prosedural di Indonesia. Berikut kami sajikan beberapa faktor utama yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Pertama, lemahnya pengawasan pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia. Faktor kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kemudian, yang terakhir adalah pelayanan yang sangat berbelit. Dengan latar belakang tersebut, dampak yang timbul adalah maraknya kasus dugaan TKI non-prosedural di Indonesia. Analisa dan pembahasan pengawasan pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri. Dari latar belakang yang telah kita bahas sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri memberikan upaya preventif guna mencegah terjadinya hal-hal serupa dengan melakukan A. Pengawasan lapangan kepada pemohon dokumen perjalanan Republik Indonesia. Pelaksanaan pengawasan lapangan ini pada dasarnya dilakukan untuk memastikan kebenaran dari data yang diperoleh, misalnya keterangan yang diberikan saat proses wawancara. B. Pelaksanaan penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan guna tercapainya pelayanan yang berkualitas. C. Evaluasi rutin mingguan terhadap pegawai terkait pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia guna meminimalisir terjadinya permasalahan. Tujuan dari pelaksanaan hal-hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya pemohon yang berpotensi menjadi TKI non-prosedural ialah A. Terciptanya kondisi yang aman dan terhindar dari permasalahan selama proses pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia. B. Menemukan dan mengidentifikasi potensi ancaman atau gangguan yang timbul terhadap proses pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia. C.
menjamin proses pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia terhadap warga negara Indonesia telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dalam undang-undang maupun peraturan terkait lainnya. D. Memastikan bahwa penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku sehingga sesuai dan tepat sasaran. E. Meminimalisir adanya kecurangan dan proses yang salah dalam pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia sehingga menimbulkan permasalahan jangka panjang. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian telah mengatur hal tersebut. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengawasan dapat dilakukan kepada WNI maupun WNA. Pengawasan terhadap keduanya dapat dilakukan secara administratif maupun lapangan sesuai dengan kebutuhan. Namun, dalam video kali ini akan lebih terfokus kepada pengawasan administratif serta lapangan terhadap WNI terkait dengan pemohon yang terindikasi sebagai tenaga kerja Indonesia non-prosedural. Berdasarkan Pasal 5 Permen Kumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian disebutkan bahwa pengawasan administratif terhadap WNI dilakukan dengan yang pertama, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai A. Pelayanan keimigrasian kepada WNI, B. Pengajuan permohonan DPRI yang dilakukan oleh WNI, C. Lalu lintas WNI yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Selanjutnya, dilakukan penyusunan daftar nama WNI yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia. Lalu, pengambilan foto dan sidik jari. Pengawasan administratif ini dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian berkas atau dokumen secara manual dan atau melalui SIMKIM. Sedangkan, untuk pengawasan lapangan terhadap WNI telah diatur dalam Pasal 20 Permen Kumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian. Berikut bunyi dari pasal tersebut. Pengawasan lapangan terhadap WNI yang mengajukan permohonan DPRI dilakukan dalam hal terdapat keraguan mengenai A. Keterangan atau hasil wawancara pemohon, B. Keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan, C. Kewarganegaraan yang bersangkutan. Nah teman-teman, pengawasan lapangan ini selanjutnya bentuk implementasinya adalah peninjauan ke lapangan terkait dengan data-data dari pemohon DPRI. Apakah data-data yang diajukan telah sesuai dengan kondisi realita yang ada di lapangan? Pengawasan lapangan terhadap WNI dalam pemberian DPRI ini bertujuan untuk memastikan bahwa DPRI telah diberikan kepada pemohon yang tepat sasaran. Berikut kami interpretasikan beberapa permasalahan dalam kegiatan pengawasan. Yang pertama, sumber daya manusia masih sangat kurang, sehingga pelaksanaan pengawasan, khususnya pengawasan lapangan, masih kurang efektif. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antar anggota, sehingga pelaksanaan pengawasan masih dirasa kurang maksimal. Kemudian, pemilihan strategi dalam melaksanakan pengawasan lapangan tidak terlalu efektif. Hal ini dikarenakan dari beberapa laporan yang didapat, pihak imigrasi seringkali tidak bertemu langsung dengan pemohon karena pemohon sedang tidak berada di rumahnya. Apabila terjadi hal demikian, maka petugas imigrasi harus bertanya kepada saudara atau orang lain yang sedang berada di sana untuk meminta data. Nah, solusi yang dapat kami tawarkan berkaitan dengan permasalahan di atas antara lain: A. Penetapan standar prosedur pengawasan di kantor imigrasi agar setiap giat pengawasan yang dilakukan efektif dan efisien. B. Peningkatan fasilitas guna memudahkan pelaksanaan giat pengawasan, baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan. C. Pelaksanaan pengawasan tetap harus disesuaikan dengan dasar hukum yang ada, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian. Itu tadi video pembelajaran pengawasan keimigrasian guna mencegah terjadinya PNI ilegal dalam permohonan paspor. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.